Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kembali servis memperbaiki motor yang sebelumnya kita cek-cek, yaitu motor Yamaha Mio S ya. Untuk jenis mesinnya ini sama, tidak jauh beda dengan komponen-komponen mesin kepunyaan Yamaha Mio M3, Mio Z dan sejenisnya. Ya, di sini untuk video sebelumnya yaitu pengecekan ganti oli, pengecekan. Kata yang punya motor sebelumnya, jangan dulu diperbaiki, dicek saja, yang penting ganti oli. Nah, setelah diganti oli, ya singkat cerita di video sebelumnya, setelah ganti oli, dibuka olinya, ternyata olinya cuma ada beberapa mililiter ya. Tidak nyampe 500 mili, melainkan batas minimal sekali, cuman ada di 100 mili ya. Dan kita dapat informasi juga dari yang punya motor, ternyata di sini untuk pergantian olinya kelalaian ya. Kelebihan batas maksimal pergantian oli sehingga oli habis ya, karena terlalu lama tidak diganti oli. Nah, selanjutnya singkat cerita kita ganti oli, kita pasang oli dan dinyalakan. Motor ini tidak berasap di bagian knalpot ya. Di bagian knalpot tidak berasap, dan untuk di bagian ujungnya juga tidak hitam tuh ya, bersih di bagian ujungnya ya. Mudah-mudahan di bagian engine mesin tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan di bagian blok silinder dan di bagian ring sehernya dan di bagian sehernya tidak ada masalah, mudah-mudahan. Nah, setelah kita nyalakan, singkat cerita motor ini berat, berbet, kadang tidak bisa stasioner dan juga kadang mati-matian. Nah, untuk selanjutnya bisa teman-teman lihat di video sebelumnya, kita cek dari tekanan full pump, karena biasa pada umumnya untuk motor injeksi ya tidak bisa stasioner, berat tarikannya, loyo ya, dan kadang mati-matian ya. Biasanya penyakit pada umumnya biasanya di bagian tekanan full pump ya, di bagian full pumpnya lemah, dinamo full pumpnya lemah rotaknya. Dan setelah kita cek di video sebelumnya, ternyata tekanan full pump normal di angka maksimal ya, di angka 40 sampai 42 PSI. Saya kira untuk tekanan segitu masih dibilang normal ya. Emang normalnya segitu 40 sampai 42 ya, yang normal. Jika kurang dari 40, misalkan 30 ke bawah, oke lah, dari 30 sampai ke 40 sampai ke 42 itu masih bisa digunakan ya. Dari 30 sampai 40 itu masih bisa digunakan walaupun terbilang lemah. Dari 40 ke bawah, 30 ke atas masih dibilang lemah. Tapi untuk 30 sampai ke atas, 30 sampai ke 42 itu masih bisa digunakan. 30 sampai 40 karena nilai normalnya, nilai maksimal normalnya yaitu 42 PSI. Oke. Jika lebih dari 42 PSI itu over, nanti akan merusak lagi ke komponen-komponen yang lainnya, karena tekanan di bagian dinamo full pump itu tekanannya lebih kencang, nanti akan merusak ke bagian injektor ya, dan ke bagian selangnya tidak awet. Di bagian injektor lebih utama ya, karena untuk tekanan dari tekanan full pump yang masuk ke injektor itu terlalu over tekanannya, nantinya di bagian injektor tidak akan awet kalau terlalu over. Oke. Dan juga jika terlalu lemah ya, jika terlalu lemah misalkan di bawah 30 ke bawah, motor juga tidak akan normal karena semprotan mesin juga tidak akan normal, maksudnya putarannya, karena semprotan dari injektor yang menuju ke bagian ruang pembakaran tidak optimal. Oke. Semprotannya lemah, makanya terjadi nanti mesinnya tidak normal putaran mesinnya. Oke. Untuk di bagian injektor dan untuk di bagian tekanan full pump saya kira sudah jelas, tidak ada masalah di bagian tekanan full pump ya, karena di video bisa teman-teman lihat di video sebelumnya, karena untuk di bagian tekanan full pump tekanannya ada di 40 ke atas, 42. Jadi saya kira untuk tekanan maksimal normal motor pada umumnya di bagian full pump tekanannya segitu ya. Nah, selanjutnya kita nunggu instruksi dari yang punya motor, karena kata yang punya motor jangan dulu ditangani, yang penting dicek dulu. Nah, setelah kita konfirmasi ke yang punya motor, yang harus dicek yaitu di bagian tangki dikuras ya, di bagian injektor dibersihkan, dan juga di bagian TB kita bersihkan, atur celah klep, dan untuk di bagian pengapiannya kita cek di bagian busi dan cangklong busi ya, dan di bagian kabel-kabel kita cek. Ya, untuk di bagian kabel ini rasanya tidak ada masalah tuh, kabel masih rapi-rapi, belum ada yang terkelupas dan sebagainya, masih aman. Nah, kita dapat instruksi dari yang punya motor, dibersihkan saja dulu yang ada ya. Sekiranya ada kerusakan yang ada kelanjutannya,
kita konfirmasi lagi ke yang punya motor ya. Tapi untuk sementara kita coba-coba kita geber-geber, kita bawa jalan. Untuk di bagian asap, di bagian knalpot ini tidak berasap ya, tidak berasap di bagian knalpot. Dan untuk di bagian mesin, saya kira untuk di bagian boring untuk sementara ini kita tidak vonis rusak dulu. Walaupun sebelumnya di bagian oli tidak maksimal saat kita ganti, tidak maksimal, tidak normal pada umumnya. Ada cuman 100 mili sebelumnya ya, di video sebelumnya bisa teman-teman lihat. Ya, tapi itu saya kira agak sedikit jauh kemungkinan kerusakan di bagian blok silinder dan di bagian komponen yang ada di bagian blok silinder. Ya, karena saat posisi dinyalakan seperti ini dalam kondisi oli secara maksimal 800 mili ya. Ini motor tidak ngebul ya. Dan juga kita dapat informasi dari yang punya motor saat dinyalakan semenjak diganti oli kemarin ya, dinyalakan pagi maupun suhu motor dingin maupun suhu motor panas tidak ada ngebul. Oke. Cuman tarikannya aja loyo, berbet, tidak respon dan kadang mati-matian. Oke, tidak bisa stasioner juga kadang. Nah, paling di sini kita cek ke bagian, kita check up ke bagian pengapian dan bahan bakar. Di bagian mesin juga nanti kita cek, cuman di bagian celak lap ya, celak lapnya nanti kita standarkan lagi, kita normalkan lagi, oke. Nah, untuk di bagian mesin sekali lagi saya pending ya, karena untuk sementara tidak ada menandakan kerusakan di bagian blok silinder karena tidak berasap, oke. Paling nanti untuk di bagian blok silinder ya, kita jangkakan untuk maksimal proses penggantian oli, misalkan ya 2000 km harus ganti oli. Nah, setelah nyampe 2000 km, setiap kelipatan 2000 km ya, ganti oli. Sekiranya olinya berkurang ya, misalkan sisanya ada 100 mili, 200 mili, 300 mili sampai 500 mili misalkan ya, selama 2000 km ganti oli. Dan misalkan olinya di bawah 500 mili, nah berarti itu bermasalah di bagian blok silinder. Sudah ada kelemahan karena akibat kelalaian ganti oli terlalu lama ya, karena sebelumnya olinya cuma ada 100 mili. Nah, mudah-mudahan nanti saat proses penggantian oli di pergantian oli selanjutnya di 2000 km ya, 2000 km, jika olinya kurang dari 500 mili berarti bermasalah di bagian mesin, di bagian engine harus dibongkar di bagian boring ya. Jika olinya selama 2000 km ke depan nanti diganti oli, setelah diganti oli misalkan olinya 500 mili ke atas ya, genap 600, 700 sampai 800 misalkan maksimal, berarti di bagian engine tidak ada masalah, di bagian boring dan di bagian blok silinder tidak ada masalah, oke ya. Saya kira sudah jelas untuk di bagian mesin ya. Karena untuk mengecek di bagian mesin mau tidak mau, kalau misalkan harus dicek harus dibongkar, oke. Nah, untuk sementara mesin di bagian boring tidak kita bongkar. Nah, ini untuk di bagian ini yang kita servis nih ya. Pertama kita jelaskan nih, dari sini dulu yang spare part yang sudah kita buka nih, komponen mesin yang sudah kita buka. Pertama di bagian filter udara. Nah, filter udara ini sudah jebol, tuh sudah tidak ada bahkan tuh saringannya. Nah, ini resikonya lumayan fatal ya. Ini jangan sampai kayak gini ya, jangan lakukan seperti ini ya. Kenapa demikian ya? Karena jika dilepas di bagian saringan filter di sini, ini debu akan masuk ya, debu akan masuk dari sini. Nih, ini posisinya kayak gini tuh, ya. Jika di bagian saringan ini dijebol ya, ini debu akan semaunya masuk ke bagian dalam, ke bagian sini ya. Oh, ke sini, nanti dia masuk ke bagian TB, ke sini nih, ini TB nih, ini sudah kita buka tuh. Nanti dia masuk ke TB ya. Setelah masuk ke TB, dia akan terhisap ke ruang pembakaran, ke lubang hisap ya. Jika ada kotoran debu, dia langsung masuk ke ruang pembakaran. Setelah masuk ke bagian ruang pembakaran ya, nanti dia akan mengganggu ke kinerja di ruang pembakaran. Contohnya bisa
terselip, ada kotoran terselip masuk ke bagian ruang pembakaran, menyelip di bagian valve in maupun yang valve X, nanti kinerja valve in dan X tidak optimal ya, nanti ada kebocoran kompresi ya. Kalau tergantung kebocoran kompresinya juga, kalau misalkan kompresinya bocornya parah, motor tidak akan nyala sama sekali. Kalau misalkan kompresi bocornya cuman sedikit ya, cuman rembes-rembes doang, paling ke performa motor tidak optimal ya, karena ada kebocoran kompresi, tidak bisa stasioner, motor mati-matian juga ya. Jika ada kotoran terselip ke bagian valve in maupun valve X, tergantung keselipannya. Kalau banyak, kompresi hilangnya banyak, motor kemungkinan besar tidak akan menyala. Kalau sedikit, nyelipnya di bagian valve in maupun valve X ya, ada kebocoran mungkin sedikit, tapi untuk resiko motor tidak bisa dinyalakan kecil. Motor bisa dinyalakan cuman tidak optimal putaran mesinnya ya, ngebanting, tidak bisa stasioner, lemot tarikannya, lelet ya. Nah, untuk di bagian sini saya kira untuk sementara kita pending dulu, kita bersihkan di bagian luar ya, bagian injektor, bagian full pump, kuras tangki, di bagian TB, busi, cuk busi ya. Setelah maksimal pembersihan di bagian yang sudah kita buka ini ya, di bagian TB, injektor, full pump, tangki dikuras, klep disetel, dinormalkan lagi. Jika masih tidak bisa stasioner, tidak bisa langsam ya, kemungkinan besar ada kotoran yang masuk ke bagian ruang pembakaran dan menyempil ke bagian klep in maupun klep X, cuman sedikit kemungkinan karena motor masih bisa menyala. Nah, kita tidak usah bicara jauh dulu, kita bersihkan di bagian area TB, full pump. Nah, di bagian sini ini juga tuh, nanti kita jelaskan secara bertahap. Pertama, di bagian sini ya, ini sudah kita jelaskan tadi, ini resikonya yang sudah bilang tadi di sini. Dan yang selanjutnya, ini filter udara sudah dijebol, ini harus diganti mau tidak mau. Yang selanjutnya di bagian TB tuh, ini TB kotor parah nih tuh, dalamnya tuh ya, kotor parah. Ini sebab akibat dari debu yang tidak tersaring oleh filter udara masuk ke bagian TB tuh ya, menempel ke bagian sini tuh, keraknya tebel, oke tuh. Dan di bagian manifolnya juga tuh, bisa teman-teman lihat tuh, kotor tuh ya. Tuh, ini sekalian kita informasikan ke yang punya motor, karena yang punya motor semenjak kemarin ke sini cuman ajudannya yang ke sini, yang punya motor tidak menyaksikan untuk perbaikannya. Jadi yang punya motor saya kira diusahakan untuk menonton ya, nantinya takut ada kesalahpahaman ya. Apa saja yang kita bersihkan, apa saja yang kita perbaiki. Nih, TB, berikut manifolnya kita bersihkan, kotor ya. Untuk selanjutnya di bagian injektor juga sama kita bersihkan. Dalamannya kita semprot ya, nih di sini. Dan selanjutnya untuk di bagian busi ini sudah mengalami ketekoran, sudah ada keausan, tapi masih bisa digunakan ya. Tuh, di bagian ujungnya ini sudah tidak merata, melainkan sudah ada keausan, sudah miring tuh. Jadi percikan apinya nanti tidak optimal, berantakan ya. Ini disarankan ganti di bagian busi, karena di bagian elemen yang di bagian positif di bagian busi, di bagian dalam sana tuh, ini sudah agak miring tuh, miring, tidak optimal nanti kerjanya. Ini bisa saja kita bersihkan, tapi kemungkinan besar ini tidak akan optimal percikan apinya. Walaupun dibersihkan, oke, motor bisa menyala, mesin bisa menyala, tapi tidak maksimal percikannya. Ini seharusnya diganti. Nanti kita konfirmasi lagi ke yang punya motor, oke? Mau diganti apa ini aja? Jika tidak diganti harus terima konsekuensinya, oke? Nah, sini. Dan untuk selanjutnya di bagian sini tuh kotor, tuh, ya, tuh, banyak debu. Tuh. Di bagian area full pump. Nah, di bagian saringannya juga ini
kita bersihkan. Kalau enggak nanti kita konfirmasi ke yang punya motor mau dibersihkan apa mau diganti di bagian pempesnya. Nah, untuk pembukaan pempes di bagian motor ini, nah ini kayak gini. Beda dengan motor-motor Honda, ini kayak gini tuh. Tekan di bagian sini, klek, tuh, klek, dorong ke atas. Nah, tuh, ya. Nanti ini kita bersihkan, kita semprot pakai cleaner semuanya juga di bagian sini. Nah, untuk yang lumayan agak parah nih, di bagian tangki. Ini tangki selain kotor dan juga di bagian tangkinya ini ada gendangan air. Tuh, bisa teman-teman lihat. Tuh. Ya, ada gendangan air. Tuh. Di bagian tangki. Tuh, bisa teman-teman lihat karena untuk minyak dan air ini jelas tidak akan bersatu, ya. Dimana minyak di atas, air akan turun ke bawah. Tuh banyak tuh, ya. Nah, ini kemungkinan penyebab utama motor ini suka mati-matian berembet. Ini dari sini kotor dan ada gendangan airnya. Oke, sini tangki ini sudah kita kuras nih. Tuh, udah bersih bagian dalam, ya, untuk bagian dalamnya. Nah, untuk yang terakhir ini di sini nih, di bagian celah klep. Untuk di bagian celah klep in dan X untuk jenis motor Yamaha Mio M3, Mio Z, Mio S dan sejenisnya, ya. Untuk celah klepnya di sini untuk normalnya, ya, 0,10 yang in, ya, 0,15 untuk yang X. Tapi kalau di Google, ya, ini yang in 0,10, yang X 0,10. Tapi untuk setelan klep 0,10 kita samakan in dan yang X. Saya kira untuk motor Yamaha Mio M3 ini tidak tepat kalau kita samakan. Jadi untuk yang in sering kita gunakan, untuk yang in itu 0,10 dan untuk yang X 0,15, ya. Kenapa harus dibuat seperti itu? Karena untuk di bagian palep, untuk di bagian rocker arm yang X ini ada dekompresinya, penekan dekompresinya di bagian cam, di bagian noken as. Jadi kita buat longgar, ya. Karena nanti kalau misalkan kita buat sama celah klepnya, nanti motor stasionernya kecil, suka mati-matian, tidak bisa stasioner, ya. Di bagian ini. Nah, sekarang kita coba ukur. Ini kayaknya terlalu renggang untuk yang X dan untuk yang in ini terlalu rapat nih. Nah, di sini ada topnya, garis, cari. Nah, ini garisnya nih. Nah, di bagian magnet ini ada garis. Ini harus sejajar dengan segitiga yang ada di bagian crankcase nih di atas tuh. Tuh. Ini nih, tuh. Atas tuh. Sejajar. Plek, sejajar. Dan kita lihat di bagian noken as, di bagian cam ini posisi netral apa tidak. Nah, ya. Tuh, bisa teman-teman lihat. Nah, ini belum posisi netral nih. Ini posisi overlap. Di mana posisi overlap, palep yang in dan palep yang X ini kondisi menekan semua. Ya, ini untuk penyetelan dianjurkan jangan posisi overlap, walaupun di bagian magnet ini posisi top, ya. Kita putar sekali lagi di bagian magnet. Karena hukum putaran di bagian mesin, ya, 360 derajat putaran di bagian magnet. Di bagian noken as ini menghasilkan 180 derajat. Jadi untuk menghasilkan putaran di bagian magnet 360 derajat, kita putar di bagian magnet, ya, 2 kali putaran. Ya, sekali lagi kita ulangi, untuk menghasilkan noken as berputar 360 derajat, ya, di bagian magnet kita putar 2 kali, baru ketemu 360 derajat. Kalau misalnya kita putar 1 kali, ya, di bagian magnet, bagian cam, di bagian noken as ini cuman berputar 180 derajat, ya. Oke, kita putar sekali lagi sampai ketemu di bagian noken as ini posisi netral. Setelah posisi netral, baru kita bisa setel di bagian klep in maupun klep X, ya. Dimana posisi netral, klep in dan klep yang X ini posisi tertutup semua, dimana rocker arm yang in dan rocker arm yang X tidak posisi menekan. Oke, kita putar sekali lagi. Sini. Nah, kita putar sampai ketemu ke situ lagi.
Nah, klep sini pas garis. Nah, kita rasakan. Nah, ini ada longgar nih sedikit. Tuh. Kita lihat lagi cam. Nah, ini posisi netral. Di mana sentilan di bagian sini ini menghadap lurus ke depan, dan di bagian garis di bagian sini, ini di bagian gigi sentrik ada garis. Ini sejajar dengan garis yang ada di bagian head di bagian sini. Nih, untuk menentukan posisi cam ini posisi netral apa posisi overlap. Nah, ini posisi netral, garis di bagian gigi sentrik ini sejajar dengan ada garis di bagian dalam di sini. Kalau kelihatan, kalau enggak berpatokan ini nih, sentil di bagian sini. Ini tidak. Nah, cahayanya. Nih, sentil di bagian sini, ini lurus ke depan. Set, lurus dengan baut ini. Ini menandakan posisi noken as pada posisi netral, ya. Nah, untuk selanjutnya untuk penyetelan nih. Untuk Yamaha Mio M3 yang ada dekompresinya biasanya untuk jenis motor apa saja yang ada dekompresinya di bagian noken as, saat kita posisi topkan di bagian sini ya, kadang-kadang untuk yang X ini pas posisi dekompresi menekan, jadi tidak ada spasi biasanya di bagian sini ya, biasanya. Jadi untuk menyetel di bagian sini, di bagian X ini di bagian sini diputer-puter dulu nih, begini, tek 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 ya, dibulak balik, bulak balik supaya si dekompresi pada posisi cam netral tidak menekan ya. Set, baru kita bisa setel. Nah, klek 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 klek. Nah, paskan lagi, seret, ditopkan. Nah, kita topkan lagi, luruskan, selep. Nah, baru kita agak di goyang-goyang di bagian sini. Nah, jika di bagian palep yang X ini ada spasi kayak gini, nah berarti menandakan dekompresi tidak sedang menekan. Kalau masih kencang di bagian sini, gerak-gerak lagi sampai dekompresi ini tidak posisi menekan ke bagian rocker arm. Nah, sekarang bisa kita setel. Untuk yang in ya, kita standarkan nih. Untuk yang in ini celah klepnya kita kasih 0,10 ya, 0,10. Nah, kita kasih 0,10. Kenapa kita kasih 0,10? Untuk penyetelan klep di bagian mesin ini sangatlah penting fungsinya. Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang. Kalau misalkan terlalu rapat, motor juga akan lemot ya, akan susah stasioner. Di akselerasinya lemot, tidak ada akselerasi, akselerasinya kurang ya, akselerasinya kurang dan mesin cepat panas. Oke, jika terlalu rapat. Dan jika terlalu renggang, ini nanti akan menimbulkan suara berisik ya, seperti suara mesin knocking ya. Pokoknya suaranya berisik ya kalau terlalu renggang. Dan resiko lebih parahnya lagi ya, ke bagian ujung palep, ke bagian batangan ujung palep, dia akan megar, akan mengembang di bagian ujungnya karena terkena pukulan yang dari jauh. Nah, tak 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 tak, lama kelamaan si ujungnya akan, ujung palepnya dia akan mengembang ya. Atau di bagian setelan rocker armnya di sini ujungnya akan mengembang kalau terlalu renggang ya. Itu salah satu resiko konsekuensi kerenggangan klep terlalu renggang. Oke, selain berisik ya, di bagian sini juga akan mengembang di bagian ujung palep dan di bagian ujung setelan klep. Nah, ini kita coba kita pakai 0,10. No, ini terlalu renggang nih. 0,10 ini kenceng. Ini 0,10 ini terlalu kenceng. Tuh, ya kenceng. Ini sebelumnya pakai setelan klep 0, berapa? 0,05 mungkin. 0,05 mungkin. Nah, ini coba pakai 0,05 kita coba. Nah, iya ini pakai 0,05. Oh, ya. Jadi kita buat 0,10. Ya, supaya mesin akselerasinya kena ya. Angkatan awalnya kena, tidak lemot. Kita buat 0,10. Nah, ini penting untuk penyetelan klep. Ini harus punya puller ya, jangan mengandalkan perasaan. Kalau mengandalkan perasaan ya, nanti mesin tidak enak. Karena untuk di bagian sini setelan klep kalau mengandalkan perasaan ini susah, karena untuk diameternya
menggunakan milimeter, jadi kecil sekali. Kalau menggunakan perasaan saya kira kurang tepat ya. Seharusnya biar lebih optimal kita gunakan puller. Nah, nah ya. Ini pakai 0,10. Nah, sekarang yang X kita gunakan kerenggangan klep 0,15. Ini terlalu longgar loh. Oh ya, terlalu longgar. Kita coba ukur dulu ini menggunakan 0, berapa sebelumnya. Ya. Kita ukur pakai 0,15 dulu. Apakah masih longgar? Nah, bisa teman-teman lihat nih tuh. Ini pakai 0,15 masih longgar. Ya, masih longgar tuh. 0,15. Sekarang pakai 0,20. Apakah 0,20 masih longgar? 0,20. Oh, ya. Kita coba ukur. 0,20. Jika masih longgar berarti ini parah nih, setelannya terlalu longgar. Nah, ini juga longgar, 0,20 masih longgar tuh. Oh, bisa teman-teman lihat. Tuh, masih longgar. Ya, coba kita pakai 0,25. Pakai 0,25. Nah, pakai 0,25. Oh, ya, coba. Nah, pakai 0,25 ini pas. Nah, jadi ini untuk celak klep sebelumnya yang in 0,5 dan yang X 0,25 ini tidak sesuai ya. Karena untuk celak standarnya 0,10 dan yang X 0,10, tapi yang X kita buat saya kira untuk 0,10 yang X tidak optimal ya, tidak pas. Jadi kita buat yang in 0,10 dan yang X 0,15. Pakai 0,15. 0,15 nih, 0,15. Longgar, 0,15 longgar sekali nih. Nah, berarti ini untuk hisap dan buangnya tidak maksimal ya. Hisapnya cepat, buangnya lambat. Terlalu renggang untuk palep yang X. Nah, kita buat 0,15. Nah, 0,15. Nah, sekali lagi kita ulangi, pantesan motor ini telat ya, kurang respon. Ternyata setelan klep yang X ini terlalu renggang. Ini jelas kalau terlalu renggang kurang respon ya, terlalu renggang juga kurang respon karena telat untuk buka tutup di bagian palepnya ya. Pokoknya untuk setelan klep harus pas, jangan terlalu renggang dan jangan terlalu rapat ya. Yang sudah kita sebutkan tadi, jika terlalu rapat ya, motor akan cepat panas mesinnya, akselerasinya kurang, tidak maksimal, tidak optimal, tidak bisa stasioner juga, susah stasionernya, dan kadang-kadang pagi susah dinyalakan kalau terlalu rapat, apalagi sampai terlalu menekan ya di bagian palepnya, di bagian setelan klepnya. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya ini tinggal kita bersihkan di komponen-komponen yang sudah kita buka ya. Setelah kita bersihkan, kita pasang, nanti kita lanjut nyalakan, kita coba. Oke. Untuk pembersihan dan pemasangan kita skip. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini tinggal kita coba ya. Ini untuk spare part yang diganti, kita informasikan dari kepada yang punya motor. Ini sesuai instruksi dari yang punya motor ya. Kita sudah ngobrol panjang nih. Filter udara ganti, busi ganti, bagian pempesnya ini ganti, carbu cleaner untuk pembersihan di bagian area TB dan sebagainya. Selanjutnya
di bagian baterai diganti, karena untuk di bagian baterai ini sudah soak ya. Saat motor suhu dingin, baterai tidak kuat. Saat motor dinyalakan, dibawa beberapa kilometer langsung isi. Nah, itu menandakan berarti di bagian baterainya sudah bermasalah. Oke. Nah, ini sudah kita pasang semuanya, sudah kita bersihkan semuanya. Di bagian klep sudah disetel, sudah kita standarkan lagi. Pokoknya untuk di bagian tangki sudah kita kuras, sebelumnya banyak airnya dan juga kotor ya. Untuk di bagian injektor juga sudah dibersihkan. Di bagian TB sudah kita bersihkan, kotor parah di bagian TB akibat dari filter udara yang jebol, akhirnya kotoran masuk semua ke bagian TB. Dan untuk di bagian busi sudah kita ganti. Di bagian ini klep, kerenggangan klep kita standarkan lagi, kita normalkan lagi untuk setelan klep untuk celahnya, dimana yang in menggunakan 0,10 dan yang X menggunakan 0,15. Oke. Nah, sekarang tinggal kita coba nyalakan ya. Ini untuk dari putaran mesinnya sudah normal, tidak ngebanting. Putaran mesin sudah normal. Oke. Untuk di bagian knalpot ini tidak berasap. Saat kondisi suhu mesin dingin maupun suhu panas ini tidak berasap, berarti menandakan di bagian blok silinder, di bagian boring tidak ada masalah. Tidak ngasap tipis, tidak ngasap tebal. Saat suhu mesin dingin tidak berasap saat dinyalakan, dan saat mesin panas juga tidak berasap ya. Berarti menandakan tidak ada masalah di bagian blok silinder, di bagian piston dan di bagian seher. Di bagian seal klep juga tidak ada masalah, karena untuk asapnya ini tidak berasap, dari hawa dari knalpotnya tidak ada asap sedikit pun saat suhu mesin dingin maupun suhu panas. Oke. Nah, ini bisa teman-teman dengarkan, ini di bagian putaran mesinnya ini sudah normal ya, beda dengan sebelumnya. Oke. Sekarang kita coba tuas gas respon apa tidak. Pelan-pelan dulu. Wis, mantap. Pelan, mantap. Sekaligus belak-belak apa tidak. Wis, mantap. Wis, mantap. Oke. Matikan lagi. Kita coba nyalakan lagi. Nunggu mati dulu. Nah, dihidupin tanpa harus digas, sudah normal. Tekan rem, double starter. Mantap. Buat apa? Buat karbu tradisional itu. Karet. Oh, karetnya buat karbu. Kosong. Buat bit ya. Kosong. Yang ke filter kosong. Itu yang bagusnya berapa sih, Mas? Kurang tahu, paling di bawah 50.000. Ini ada, Bang. Hah? Ada ya. Coba aja nyari dulu. Dia ada nggak? Ada kalau ramnya cuek itu. Iya. Kalau ramnya cuek, ngomong aja dicuekin. Kalau sepi, nggak ada masuk motor, kita langsung. Oh. Ada ini. Ya, nih. Ini sudah respon nih, mantep.
baiklah mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini sekedar informasi aja kepada yang punya motor bahwa motornya sudah sembuh. Oke. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya dari Alpin Motor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.